Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di eksperimen asal. Kali ini eksperimennya nggak ada hubungannya sama drifting, tapi gue penasaran banget. Ya, kalau kalian lihat di belakang, kita versus kali ini antara Smart sama Bajaj Qute. Jadi gue pakai Smart, ntar gue pakai Bajaj Qute dan kita akan bikin beberapa challenge. Nah, tapi sebelumnya kita mau review dulu. Ya. Jadi kalau gue kan harian pakai Smart ya, Dipo harian pakai. Ya, kini lagi turun towing, langsung aja kita sinematikin dulu ya. Ya, sebelum kita mulai challenge-nya antara Smart dan Bajaj Qute, gue mau ngejelasin dulu secara singkat mobil Smart ini mobil harian gue. Jadi Smart ini gue waktu itu ada dari tahun 2012, ini mobil tahun 2012. Keluarga gue langsung beli dan sekarang hak miliknya gue karena gue ngampus pakai ini. Smart sendiri itu singkatan dari Swatch Mercedes. Jadi jam Swatch kerjasama sama Mercedes bikin mobil ini. Rada nggak nyambung sih, jam bikin mobil namanya Smart. Nah, gue pengen bahas hal menarik dari mobil ini. Yang pertama ya, velgnya kalau kita lihat, velgnya ini ring 15 dan yang anehnya 3 baut. Jarang banget mobil 3 baut gini, kayak cuman ini doang yang mobil 3 baut ya. Itu lumayan susah buat ganti velg. Dan yang uniknya walaupun ini mobil kecil, mobil frameless. Kalah R34 kita, framelessnya keren loh. Dan kita lihat belakang yuk. Nah, belakangnya ini sebenarnya bentukannya rada aneh ya. Gue juga kurang suka belakangnya, depannya sih mendingan yang facelift lebih keren lagi. Nah, di sini ada stiker Garasi Drift, logo pertama kita dulu kayak gini. Dan yang unik kalau kita buka ya, ini kebagi dua, satu di atas, satu di bawah. Bagasinya segini, lumayan lega sih ya. Ini barang-barang gua, ada jaket, ada gitar, ada almet, ya berantakan lah, anak kuliahan. Dan uniknya mesinnya di belakang, mesinnya ada di bawah. Jadi ini MR ya, middle engine, rear wheel drive, gerak belakang ini bisa buat ngepot-ngepot lah. Tapi mesinnya nggak bisa kita lihat karena harus teknisnya gitulah. Dan kita lihat dalamnya aja. Ya, kalau kalian tadi lihat, ini pintunya komposisinya dari samping tuh 80%, dominan banget ya. Jadi kayak pintu semua ini mobil. Nah, kalau kita lihat ini 2 pintu, cocok banget buat mobil pacaran, deket banget soalnya. Dan enaknya ini mobil tuh kecil banget, jadi nyelipnya gampang. Di dalam juga tuh kayak kerasa kayak kita bawa bajai gitu. Ya pokoknya ini mobil cocok banget buat city car, buat orang yang suka nyelip-nyelip di jalanan kayak gua. Bagi kalian warga BSD yang pernah keselip sama mobil ini, mohon maaf ya. Karena emang kalau bawa mobil ini pasti pengennya tuh nyelip-nyelip karena bodinya yang kecil gitu. Sekarang kita lihat ini nanti yang review Dipo. Iya, ini adalah Bajaj Qute, merek dari India. Biasanya kalian kalau ngelihat Bajaj itu yang bannya 3, kalau ini udah ada upgrade sedikit, nambah bannya 1 jadi 4. Nah, jadi Bajaj sendiri itu adalah produsen kendaraan dari mulai kendaraan roda 2, roda 3, dan ini roda 4-nya. Kita lihat aja yuk kayak gimana. Untuk bentuknya sendiri sesuai sama namanya, cute. Cute banget gitu. Tapi ini nggak kayak Smart. Smart itu cuma bisa 2 orang dan pintunya cuma 2. Kalau ini pintunya ada 4. Jadi lebih efisien, bisa bawa penumpang. Kalau Smart kayaknya rada susah untuk bawa penumpang ya. Dan kita lihat bagian depannya, lampunya udah sangat modern dan bempernya juga plastik. Mungkin karena banyak dipakai untuk nganter-nganter orang gitu ya, sangat bitter banget lah ini bempernya, biar bisa gonta-ganti. Lalu kita ke velgnya ini mirip banget sama Watanabe ya, keren ya, udah kayak aftermarket nih. Remnya masih tromol depan belakang, kaki-kaki bagian depannya ini udah double E-arm, jadi udah lumayan canggih nih teknologinya. Kita lihat ke yang bagian belakang. Di bagian belakang velg juga pakai Watanabe dan terlihat ada semacam coil on spring ya di dalam sini, coilover lah, semacam coilover. Dan bumper belakangnya ini juga plastik. Dan di bumper belakang ini banyak banget lubang-lubang buat udara ya. Ini bukan tanpa alasan karena mesinnya ada di belakang sini. Jadi ini juga MR sama kayak Smart. Bedanya kalau Smart itu 1000 cc, kalau ini 200 cc. Jadi ini 1/5-nya dari Smart.
tapi belum tentu ini lebih pelan. Ya, inilah mesinnya. Sangat kecil, as rodanya juga sangat tipis kayak tusuk gigi. Tapi ini didesain untuk efisiensinya, jadi mobil ini pastinya irit. Ini mobil atau apa ya nyebutnya? Ya mobil ya, bannya ada 4. Oh ya, kalau Smart itu pernah di dyno sekitar 50 HP on wheel. Tapi kalau ini belum ada yang pernah dyno, gue browsing di internet itu HP-nya itu 13 apa 15 HP gitu. Ya lumayan jauh sih. Mungkin gue akan kalah nih. Sekarang kita lihat interiornya. Interiornya ini sangat biasa banget ya, plastik-plastik. Ya si Smart ini lebih mewah sedikit lah dibanding ini. Smart juga nggak bagus-bagus amat. Nah, setirnya juga ya gini doang, tapi ini nggak pakai stang. Kalau Bajaj yang lama kan pakai stang, kalau ini pakai setir. Dan buat nyalain wiper dan lampu sennya ini sangat mirip banget sama mobil. Yang kerennya, mobil balap kita itu nggak ada yang sequential, tapi ini gearboxnya sequential. Naik-naik, turun-turun. Nah, 5 speed sequential. Untuk legroom bagian depannya ini sangat minim banget ya. Ini gue rada nganga gini, kaki pegel nih pasti kalau bawa mobil ini seharian. Ini bukan tanpa alasan. Kenapa legroomnya pendek banget kayak gini? Karena kita tes bagian belakang. Aduh. Ya, legroomnya ini sangat luas nih. Jadi kalah mungkin Agya ya. Dan kurangnya di mobil ini nggak ada AC-nya, jadi lumayan panas, lumayan hangat. Dan kalau mau buka kacanya nih, lucu banget sih, pakai zipper. Terus digulung. Terus ada ini nih, di klek. Buka deh. Ya, sekarang kita test drive mobil ini. Ini sebenarnya keseluruhan eksperimental itu cuma alasan buat gue biar bisa test drive mobil ini sih. Dari dulu gue penasaran banget. Dan ternyata sequential. Seru banget sih. Pengalaman banget nih pernah bawa Bajaj Qute. Kita coba gas sedikit ya. Ini konyol banget sumpah. Ini hal paling konyol yang pernah gue lakuin. Dan katanya di Bajaj itu ada satu spesialnya. Apaan tuh? Tadi apa satu hal yang paling spesial dari Bajaj? Turning radiusnya. Ya udah langsung aja kita challenge. Yang mana yang paling patah turning radiusnya? Oke, jadi kita masuk ke challenge pertama, yaitu radius putar seberapa patah beloknya. Jadi kita ngetesnya pertama kita pojokin dulu. Ntar pas sudah muter 180 derajat, kita ukur jaraknya mana yang lebih patah antara Bajaj Qute atau enggak Smart. Nah, sekarang giliran di power dulu. 3, 2, 1, mulai. Patah banget beloknya, kayak kalah Smart. Nah, gue udah belok patah tadi dan ini jarak yang lumayan pendek loh. Dari sini ke sini. Bagi kalian yang susah untuk muter balik, beli aja Bajaj Qute. Turning radiusnya oke banget. Sekarang kita coba Smart ya. Smart start di tempat yang sama. Dan akan kita lihat apakah dia lebih pendek apa lebih jauh dari sisi paling kanan ini. Yang paling dekat sama bagian kanan ini itu yang menang. Kita tes aja. Udah belum? Udah. Tuh, 2, 3. Dan fun fact nih, kedua mobil ini nggak ada power steeringnya. Jadi lumayan berat kalau belok. Kayak kalah gue. Kayak kalah jauh banget. Buset. Ternyata kalah jauh banget. Nah, sekarang kita lagi mau mengukur diameter radius putarnya. Diukur pakai aplikasi fancy dari iPhone, dari ujung bagian sini, bagian trotoar ini sampai ke ban paling luar di mobil. Sekarang langsung aja kok. Ya ini by the way aplikasinya akurat banget ya. Jadi dia pakai AR gitu.
augmented reality. Dan kalau radius putarnya Bajaj Qute itu 6 meter 20 cm. 62 tambah 26 berapa tuh? Berarti 88. Ya 88 sama 62 beda jauh sih. Jauh banget sih. Jauh banget. Kalah. Gua ngaku kalah. Ya untuk kali ini Bajaj Qute yang menang. Ya gua ngaku kalah, tapi abis ini drag pasti gue yang menang. Drag race. Langsung aja kita waduh drag. Ya udah deh. Alright guys, sekarang waktunya kita menang. Kita bakal drag race lawan mobil ini, Bajaj Qute. Kita pakai smart, dari HP-nya aja udah beda jauh. Ini HP-nya lebih tinggi, selisih banyak banget. Itu Bajaj gitu. Kita lawan mobil Eropa, mobil smart. Gue optimis banget menang, tapi gue mau rada sedikit ngejain Dipo, jadi startnya gue pelan-pelanin. Ntar pas udah mau finish baru kita balap, ya. Biar dia senang dulu. Sekarang kita mulai drag race ini. Siapa yang akan menang? Gue pakai seatbelt dulu. Seatbeltnya dikunci, nggak bisa gue pakai. Lo yang klakson aja, Tin. Nah, Ya sekarang kita udah sebelahan dan kemenangan akan diraih sebentar lagi dalam 3, 2, 1 pakai klakson. siap. Oh, gue belum gigi A. 3, 2, 1. Ya ini mah gampang banget. Ya ampun. Gas nih ya. Bye bye. Menang gua. Losers. Ini jauh lebih seru daripada drifting loh. Ini kalau kalian mau tahu, yang nonton banyak loh. You know what this is? This is losers. Yap, losers. Oke, sekarang percobaan kedua. Dipo ini, si losers ini dia mau nyoba lagi. Pengen tahu siapa yang menang sebenarnya. Kali ini serius, gue juga sekarang pakai manualnya biar ganti giginya bisa lebih enak jidat gua. Oke, siap. Langsung 3 kali ya. Kita mulai 1, 2, 3. Jauh banget ternyata guys. Mungkin jaraknya 5 detik kali ya. Jadi skor sementara 1 sama. Ya, Gue menang drag. Kalah jauh banget. Nah, kalah 2 kali berarti 2-1 ya. Sekarang challenge terakhir. 2-1 apa 1 sama nih Apa? skornya? Lah, kan menang. Tapi kan tadi drag 2 kali menang. Oh, gua. enggak gitu. Enggak gitu. Nah, sekarang kita penentuan terakhir nih. Kita track sekarang. Jadi time attack tracknya Slalom sini, nih. slalom. Jadi Tim kanan. zigzag dulu, muter balik di sana. Nah, di sini ada kon muter balik. Finish lagi sih. balik lagi di tempat start. Jadi dicari waktu yang paling cepat. Gua sih kayak menang lagi. Gua pesimis. Ya udah kita langsung aja tes penentuan terakhir. Ya. Lu dulu ya. Ya. Ya, kita mulai. Semoga kita menang ya. AC mati, kita harus mulai cepat. 1, 2, 3. Belakang ada gitar. Kalau bisa tarik rem tangan, gue tarik rem tangan, muter balik. Wah, kayaknya sebentar kan kecil ya. Ini menang Dipo pasti di sini. Harus mundur dulu lagi. Wah, ini smart gue rusak. Finish. Lumayan menegangkan guys.
Sekarang kita coba gimana pakai bajai cute. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak kenapa-napa nih. 3, 2, 1. Di situ mah cuma perlu sekali putar doang. Ya, Dipo bentar lagi finish dan kita lihat waktunya berapa. Damn it, Bajaj Cute. Kayak harusnya menang gue sih. Anjir, berapa sih? Menang Dipo. Beda, ini 36. Tadi gue 39. Bisa kalah gue ya? Wah, ini benar-benar nggak diduga sih. Tahu nggak yang menang siapa? Tahu nggak yang menang siapa? Menang gue. Mas. Kok bisa ya? Gue bingung sumpah. Ini kan Smart lebih kencang. Smart lebih kencang, tapi kenapa Bajaj Cute menang sih? Mungkin gara-gara lu muternya lama. Ini muternya tinggal turning radius tuh penting buat slalom. Dan kayaknya gara-gara ramping. Jadi ya gue mengaku kalah, karena kalau kita kalah harus mengaku kalah. 3-1 ya? Hah? Kok 3-1? 2-1 ya? Kan 2-1. Kita challenge lagi nggak nih biar gue menang? Jadi ya challenge apa lagi ya? Kayak udah mustahil udah cukup sih. Ya? Udah cukup. Dan ini intinya, udah membuktikan kalau Bajaj Cute itu Pegel. Jadi intinya nggak semua mobil itu bisa menang lawan Bajaj Cute. Iya. Dan belum tentu mobil balap kita bisa menang loh. Iya. Karena dia beloknya patah dan slalomnya lebih ramping gitu. Lebih lincah jadinya. Dan ini ya, apa? Gue bingung kenapa belum ada yang pakai Bajaj Cute ini untuk balapan slalom. Iya. Coba untuk para slalomers. Kan kalian bisa lebih terkenal gitu. Iya, daripada pakai Bajaj Cute. Pakai Bajaj Cute. Ternyata mobil ini spesial juga. Gue nggak tahu. Gue aja nggak tahu tadi kalau gue bakal menang. Gue udah pesimis aja gue bakal kalah. Dan pokoknya intinya Bajaj Cute menang. Dan ini mengakhiri video kita eksperimen asal. Sampai bertemu di eksperimen asal besok. Besok itu kita mau ngedrift. Mau balapan? Ngedrift. Oh, ngedrift ya? Ngedrift pakai pisang. Ya. Mobil drift versus pisang. Apakah pisang bisa mengalahkan mobil drift? Lihat nanti aja. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.